Fortifications and minefields, attacking over dunes considered impassable by the Egyptian defenders. Fierce hand-to-hand fighting followed the tank battle, and the main towns fell before dusk. Perang ini terjadi ketika Israel menyatakan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948, di mana kemerdekaan ini menjadi dampak negatif kepada negara tetangganya, yang dimana pada tahun 1950 Mesir menutup kawasan Selat Tiran yang sangat penting bagi Israel, karena perannya ini menjadi jalur perdagangan. Namun, selat ini ditutup oleh Mesir yang berdampak hebat bagi kedua negara ini. 1956, Israel memutuskan untuk menyerang Semenanjung Sinai dengan target misi, yaitu membuka Selat Tiran. Disinilah menjadi konflik yang berkelanjutan. Bagaimanakah konflik ini bisa terjadi? Kita bahas setelah pesan berikut ini. PBB tak tinggal diam. Sebagai penengah, PBB menempatkan pasukan daratnya di sepanjang tapal batas di antara kedua negara itu. Sampai akhirnya, Israel berhasil menguasai Selat Tiran dan menjamin bahwa kapal-kapal mereka dengan aman melewati selat ini. Namun, masalah kembali muncul. Pada tahun 1960, Israel kembali bersitegang dengan Suriah, dikarenakan Suriah melindungi pasukan gerilya Palestina yang menyerang Israel di perbatasan. Pada tahun 1967, Israel membalas serangan Suriah, dan terjadilah perang udara dan serangan meriam. Namun, perang ini tak berselang lama. Israel memenangkan pertempuran ini, sedangkan Suriah mendapatkan kerugian 6 jet tempurnya hancur. Tak hanya itu, rupanya kekuatan dua adidaya besar ikut serta dalam konflik ini, yang didasari dengan ideologi. Dengan ini, beruang besi atau Uni Soviet mendekingi Mesir dan Suriah, sedangkan Israel didekingi oleh Paman Sam, yaitu Amerika Serikat. Pada pertengahan tahun 1967, Mesir mendapatkan informasi dari intelijen Soviet pada saat itu, bahwa tentara Israel sedang menuju perbatasan utara Suriah. Namun, informasi itu palsu, dan Presiden Gamal Abdel Nasir sudah terpantik dan mengirimkan pasukannya ke perbatasan. Setelah pasukan sampai di perbatasan, mereka baru menyadari bahwa informasi itu palsu. Namun, Mesir tetap berdiam diri dan mengusir pasukan PBB yang menjaga perbatasan. Tindakan ini dicap Israel sebagai aksi casus belli atau upaya memprovokasi perang. Pada 5 Juni 1967, setelah Mesir kembali menutup Selat Tiran, Israel memutuskan untuk menyerang Semenanjung Sinai dengan kode nama sandi, yaitu Operasi Fokus. Dengan mengerahkan pasukan angkatan darat serta 200 pesawat tempur siap menggempur Mesir pada saat itu. Naas, Mesir yang saat itu tidak tahu, menjadi bulan-bulanan Israel. Akibat dari itu, 90% kekuatan tempur Mesir hancur, termasuk 18 pangkalan udaranya. Dan lagi, bagaikan menyelam sambil minum air, Israel meluaskan jangkauan serangannya hingga ke jalur Gaza dan Semenanjung Sinai. Di akhir pertempuran ini, Presiden Gamal Abdel Nasir memerintahkan pasukannya untuk mundur, dan Semenanjung Sinai pun dikuasai oleh Israel.
Abu Agela fell at lunchtime on the second day after what was probably the most complicated battle of all the Arab-Israeli wars. By Wednesday, Egyptian forces were fleeing for safety beyond the Suez Canal. Atas kekalahan yang kemarin, lantas Presiden Gamal membujuk Raja Yordania, yaitu Hussein I, untuk menyerang Israel. Dengan mengatakan bahwa Mesir berhasil mematahkan serangan Israel. Namun, Raja Hussein setuju dan menelan informasi itu mentah-mentah. Tak lama dari itu, pasukan Yordania melepaskan tembakan meriam ke arah pasukan Israel. Naas, serangan balik Israel ini berhasil merebut Yerusalem dan merebut kota tua yang mencakup bangunan suci bersejarah, yaitu Masjid Al-Aqsa pada 7 Juni 1967. Dirasa Suriah ikut campur dalam konflik ini karena memberikan dukungan militer kepada Mesir dan Yordania. Lantas Israel pun melancarkan serangan darat ke perbatasan timur laut Suriah pada 9 Juni 1967. Dan daratan tinggi Golan pun berhasil dikuasai, yang menandakan pasukan Suriah berhasil dikalahkan. The three Israeli brigades were now being closely coordinated to prevent them mistakenly firing on each other. Seven Egyptian divisions. Juni 1967, PBB melihat ini semakin gawat. Akhirnya, PBB menjadi penengah dan mediasi gencatan senjata. Sehari setelahnya, kesepakatan damai pun ditandatangani oleh Israel, Mesir, Yordania, dan Suriah. Akibat dari konflik itulah, Israel dengan singkat merebut Gaza, Semenanjung Sinai, Yerusalem Timur, dan daratan tinggi Golan. Sekitar 300.000 warga Palestina mengungsi di tepi barat Yordania. Naas, pengungsian ini akan menjadi mimpi buruk bagi warga Palestina. Karenanya, pada tahun 1982, warga pengungsi Palestina ini dibantai dan menewaskan puluhan ribu warga sipil. Korban dari kubu Mesir, Suriah, dan Yordania mencapai 20.000 orang. Sementara itu, Israel hanya mendapati 800 orang saja yang gugur. Setelah kekalahan perang ini, Presiden Gamal mengundurkan diri dari tahtanya. Namun ia kembali menjadi presiden karena demonstrasi besar-besaran yang menolak pengunduran diri dari Gamal Abdel Nasir. Setelah negosiasi yang alot pada tahun 1982, Semenanjung Sinai dikembalikan kepada Mesir dengan imbalan Mesir harus mengakui penuh berdirinya negara Israel. Sementara itu, Mesir dan Yordania menyerahkan jalur Gaza kepada Palestina, dan daratan tinggi Golan masih menjadi daerah panas dengan negara Suriah. Positions honeycombed with complex reinforced defenses. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, comment, dan subscribe. The men of the Arab legions El Hashim and Hittin brigades, their most